Hasil Sevilla versus Barcelona, Blaugrana kalah 4-1. Barcelona siapkan strategi untuk permanenkan Marcus Rashford. Barcelona terancam tanpa Lamine Yamal lawan Real Madrid di El Clasico. Barcelona diuntungkan untuk merekrut Dayot Upamecano. Hasil Sevilla versus Barcelona, Blaugrana kalah 4-1. Barcelona gagal memetik kemenangan di pekan ke-8 Liga Spanyol musim 2025-2026 bertandang ke Sevilla di Ramon Sanchez Pizjuan pada Minggu 5 Oktober 2025. El Blaugrana kalah dengan skor telak 4-1. Di laga ini, kemenangan tuan rumah berkat gol-gol Sanchez menit 13 penalti, gol Romero menit 36, Carmona menit 90, dan Adams menit 90 plus 6. Sedangkan Barca hanya bisa membalas berkat gol Marcus Rashford pada menit 45 plus 7. Kekalahan ini membuat Barcelona turun di posisi kedua klasemen sementara Liga Spanyol. Di sisi lain, Sevilla ada di posisi keempat. Barcelona siapkan strategi untuk permanenkan Marcus Rashford. Marcus Rashford telah menjadi rekrutan yang efektif bagi Barcelona yang dipinjam dari Manchester United pada musim panas. Pemain berusia 27 tahun itu telah mencatatkan 6 kontribusi gol. Barcelona tetap terbuka untuk mempertahankan sang pemain setelah musim ini berakhir jika situasinya terus berlanjut. Namun menurut Sport, Barcelona akan berupaya menurunkan biaya transfer yang disepakati dengan Manchester United sebagai bagian dari kesepakatan untuk Rashford, atau bahkan mengatur operan pinjaman baru. Klub memandang hal itu sangat memungkinkan. Klub Katalan tersebut memiliki opsi pembelian sedikit di atas 30 juta euro, tetapi yakin opsi tersebut sepenuhnya dapat dinegosiasikan. Selain itu, tidak ada pihak yang menutup kemungkinan untuk melanjutkan perjanjian pinjaman jika sang pemain memberikan persetujuan. Barca yakin tidak akan ada masalah dalam mencapai kesepakatan jika mereka ingin mempertahankannya. Dan penyerang itu tahu bahwa ia harus terus melakukan pengorbanan finansial untuk bertahan. Baik Barcelona maupun Rashford tidak terburu-buru menentukan masa depan. Kedua belah pihak memahami bahwa perkembangan sang pemain akan menentukan waktunya. Tetapi premisnya jelas, ia merasa nyaman dan menginginkan kontinuitas di Barca. Penyerang berusia 27 tahun itu tidak ingin kembali ke Manchester United, meskipun pelatih kepala Ruben Amorim secara luas diperkirakan akan dipecat. Ini akan memungkinkan Barca untuk bernegosiasi dari posisi yang kuat dengan Manchester United, klub yang ingin mengakhiri masa jabatan sang pemain setelah konflik yang berulang. Rashford terikat kontrak hingga 2028 dan kunci kesepakatan sepenuhnya berada di tangannya. Jika ia memberikan tekanan seperti yang ia lakukan musim panas lalu, masa depannya di Barca akan terus berlanjut. Juara La Liga itu tidak akan mendekati Manchester United hingga akhir musim. Namun mereka akan melanjutkan pembicaraan dengan Rashford setelah menegaskan bahwa jika ia mempertahankan performanya saat ini, mereka ingin ia bertahan asalkan kondisi ekonominya memungkinkan. Barcelona terancam tanpa Lamine Yamal lawan Real Madrid di El Clasico. Bintang Barcelona, Lamine Yamal, diragukan tampil pada laga El Clasico melawan Real Madrid akhir Oktober mendatang. Hal itu setelah sang bintang kembali mengalami cedera pangkal paha. Saya berbicara dengannya hari ini, keadaannya sedikit lebih baik, tetapi belum bagus. Untuk cedera seperti ini, tidak mudah memprediksi kapan dia bisa kembali. Kami tidak bisa mengatakan apakah dia bisa bermain 2 atau 3 atau 4 minggu lagi, termasuk untuk El Clasico, kata pelatih Barcelona Hansi Flick. Yamal juga absen saat Blaugrana melawan Sevilla Minggu malam. Laga El Clasico antara Barcelona melawan Real Madrid dijadwalkan berlangsung 26 Oktober mendatang di Santiago Bernabeu. Pemain muda Barcelona, Lamine Yamal, sebelumnya baru pulih dari cedera serupa dan tampil penuh dalam kekalahan 1-2 dari Paris Saint-Germain pada laga Liga Champions Rabu 2 Oktober kemarin.
Namun setelah pertandingan, pemain muda asal Spanyol itu kembali merasakan ketidaknyamanan yang membuatnya terus menepi hingga 3 pekan. Kami harus menunggu dan mengelola bebannya dengan baik. Sekarang dia berlatih bersama tim pemulihan dan kami akan memantau perkembangannya dari minggu ke minggu, kata pelatih asal Jerman tersebut. Cedera ini pertama kali dialami Yamal saat membela tim nasional Spanyol pada September lalu yang membuatnya absen di 4 laga Barcelona. Flick sempat mengkritik tim nasional Spanyol karena dianggap tidak berhati-hati dalam menangani pemain mudanya itu. Meski demikian, pelatih Spanyol Luis de la Fuente tetap memasukkan nama Yamal dalam skuad untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Georgia dan Bulgaria. Namun setelah laporan cedera terbaru muncul, nama Yamal akhirnya ditarik kembali dari daftar tersebut. Flick menegaskan bahwa dirinya hanya ingin melindungi pemain mudanya. Saya ingin melindungi pemain saya tahu ini juga tidak mudah bagi pelatih tim nasional. Tetapi saya tidak menyesal mengatakan hal itu. Sekarang yang penting adalah bagaimana kami mengelola situasi ini bersama, kata Hansi Flick. Selain Yamal, Barcelona juga masih kehilangan sejumlah pemain kunci seperti Marc-Andre ter Stegen, Gavi, John Garcia, Fermin Lopez, dan Rafinha. Barcelona diuntungkan untuk merekrut Dayot Upamecano. Barcelona dikabarkan memimpin perburuan untuk merekrut bek Bayern Munich, Dayot Upamecano, menurut laporan VKS. Perlu diketahui, kontrak bek tengah Prancis ini di Bayern berlaku hingga Juni 2026, menjadikan transfer gratis sebagai opsi menarik bagi klub yang ingin memperkuat lini pertahanan tanpa mengeluarkan biaya transfer yang besar. Barcelona bergerak cepat untuk mengamankan kesepakatan ini dan memperkuat lini belakang mereka menjelang musim depan. Situasi Upamecano telah menarik minat beberapa klub papan atas Eropa, termasuk Real Madrid dan Liverpool. Namun Barcelona tampaknya memiliki keuntungan berkat pendekatan cepat dan kemampuan mereka untuk menegosiasikan kesepakatan pra-kontra. Hal ini dapat menghemat biaya transfer klub secara signifikan di pasar, yang mana talenta bertahan sekelasnya sangat mahal. Ketertarikan klub Katalan ini juga terkait dengan potensi kepergian pemain. Ronald Araujo bisa saja hengkang, menciptakan kekosongan di jantung pertahanan yang seharusnya diisi oleh Upamecano. Dengan pengalaman di kompetisi Eropa dan kemampuannya yang terbukti dalam mengorganisir lini belakang, bek Prancis ini dipandang sangat cocok untuk kebutuhan lini pertahanan Barcelona. Kehadiran Hansi Flick sebagai manajer Barca bisa menjadi penentu. Flick sangat memahami kualitasnya karena keduanya pernah bertemu saat sang manajer masih melatih Bayern Munich. Meskipun Upamecano masih di RB Leipzig, Flick berkesempatan melihat kualitas sang bek dari dekat. Sementara Real Madrid terus memantau situasi dengan seksama. Kecepatan Barca, perencanaan strategis, dan koneksi Flick dapat menguntungkan mereka. Sementara itu, Bayern Munich diperkirakan akan mempertahankan Upamecano hingga kontraknya berakhir. Tetapi opsi pra-kontrak telah membuat klub-klub elit Eropa waspada. Bagi Barca, mendapatkan salah satu bek terbaik di benua ini bisa menjadi sebuah pencapaian besar dibandingkan para pesaingnya.